Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madi Danuwijaya, NIM 19130310117, Prodi Pendidikan Kimia semester 6 kelas A. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai ujian tengah semester, metabolisme, dan informasi genetika. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu melalui gambar yang diberikan jelaskan tentang metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Nah, gambar yang sudah ada pada slide yaitu metabolisme merupakan seluruh reaksi kimia yang memiliki tujuan utama untuk mengonversikan makanan menjadi energi sehingga dapat menjalankan proses pada tingkat seluler. Mengkonversi makanan menjadi bahan baku penyusun protein, lipid, asam nukleat, serta beberapa jenis karbohidrat dan mengeliminasi limbah metabolis. Nah, pada umumnya metabolisme itu terdiri dari atas dua jenis, yang mana ada katabolisme dan anabolisme. Nah, katabolisme itu merupakan reaksi untuk menghasilkan energi dengan cara mengurai senyawa organik menjadi senyawa sederhana seperti pemecahan glukosa menjadi piruvat oleh proses respirasi seluler. Tujuannya adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolik untuk rangka menyusun molekul. Nah, anabolisme merupakan reaksi yang memerlukan energi untuk menyusun sintesis atau senyawa sederhananya menjadi senyawa organik seperti protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat dari molekul-molekul tertentu. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, jelaskan struktur dan fungsi biomembran. Nah, pada gambar yang telah ada di slide, adapun fungsi dari biomembran adalah sebagai berikut. Nah, sebagai pembatas antara lingkungan dalam dan luar sel, serta di antara lingkungan pada organel dan lingkungan dalam sitoplasma. Kedua itu sebagai pengatur permeabilitas membran terhadap senyawa-senyawa atau ion-ion yang melewatinya. Sebagai protein pengenal reseptor molekul-molekul khusus seperti hormon, antigen, metabolisme maupun agensia khas seperti bakteria atau virus. Dan sebagai penyedia enzim serta memiliki peran dalam transduksi energi. Struktur biomembran adalah sebagai berikut, yang mana yang pertama itu lipid membran, yaitu 3 membran utama dalam lipid yang meliputi fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Protein membran yaitu protein menyusun membran meliputi protein intrinsik atau integral dan protein perifer atau ekstrinsik. Yang terakhir yaitu karbohidrat, yaitu membran karbohidrat menyusun membran itu adalah glikoprotein. Pada pertanyaan yang ketiga, yaitu nomor 3, yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai A, yaitu jalur glikolisis, B, jalur gluconeogenesis, C, perbedaan proses glikolisis dan gluconeogenesis, yang dihitunglah jumlah ATP yang dihasilkan oleh metabolis 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob. E, jelaskan sistem pengendalian proses pengendalian jalur glikolisis. Nah, di slide sudah disediakan gambar mengenai glikolisis dan gluconeogenesis. Yang mana untuk pertanyaan yang pertama yaitu untuk pertanyaan A, yaitu glikolisis merupakan jalur glikolitik urutan 10 reaksi langkah yang mengubah satu molekul glukosa atau beberapa gula terkait menjadi 2 molekul piruvat dalam pembentukan 2 molekul ATP. Glikolisis juga merupakan reaksi tahap pertama secara aerob atau cukup oksigen yang berlangsung dalam mitokondria. Selanjutnya yang B, yaitu gluconeogenesis, yang itu didefinisikan sebagai proses sintesis glukosa dan karbohidrat lainnya dari 3 atau 4 prekursor karbon dalam sel-sel hidup. Proses gluconeogenesis berlangsung terutama dalam hati. Asam laktat yang terbentuk pada proses glikolisis dapat dibawa oleh darah ke hati. Di sini asam laktat diubah menjadi glukosa kembali melalui serangkaian reaksi dalam suatu proses, yaitu gluconeogenesis. Yang C, yaitu perbedaan glikolisis dan gluconeogenesis. Yang pertama, glikolisis merupakan proses pengubah molekul glukosa menjadi 2 molekul piruvat. Bahannya yaitu glukosa, terjadi di sitoplasma atau di semua sel. Jenis metabolisme adalah katabolisme dan produknya adalah molekul piruvat. Sedangkan untuk gluconeogenesis merupakan proses mensintesis glukosa dari prekursor non-karbohidrat meliputi laktat dan piruvat. Intermediate siklusa asam nitrat, kerangka karbonasa asam amino dan gliserol. Bahannya adalah gliserol, asam amino, dan laktat. Terjadi di sitoplasma dan mitokondria di dalam hati atau di organ hati dan ginjal. Jenis metabolismenya adalah anabolisme dan produknya adalah glukosa. Maaf, saya lanjutkan. Untuk pertanyaan yang D, yaitu hitunglah jumlah ATP yang dihasilkan oleh metabolisme 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob. Dalam proses glikolisis 1 mol glukosa menjadi 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam piruvat. Proses reaksi dekarboksilat oksidatif molekul glukosa menghasilkan 2 NADH, 2 KOA, dan 2 CO2.
Hasil akhir siklus keabsat adalah 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP, dan pada rantai transfer elektron menghasilkan 34 ATP. Maka apabila metabolisme 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob akan menghasilkan 10 ATP, 10 NADH, dan 10 asam piruvat. Pada proses reaksi dekarboksilat molekul, glukosa dan menghasilkan 10 NADH, 10 KOH, dan 10 CO2. Kemudian hasil akhir siklus Krebs adalah 30 NADH, 10 FADH, dan 10 ATP, serta pada rantai transport elektron menghasilkan 170 ATP. Jadi total ATP yang dihasilkan adalah 190 ATP. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, untuk yang E, yaitu jelaskan sistem pengendalian proses pengendalian jalur glikolisis. Yang mana adalah 3 sistem atau mekanisme, yaitu heksokinase, enzim yang mengkatalisis tahap glikolisasi irreversible namun dapat dihambat oleh glukosa 6-fosfat dengan mekanisme penghambatan, yaitu disebut dengan mekanisme penghambat umpan balik atau negative feedback inhibition. Hambatan pada enzim heksokinase ini dapat memperkuat hambatan pada tahap fosfofruktokinase atau FPK. Sistem pengendalian selanjutnya yaitu pitufat kinase, enzim yang mengkatalisis reaksi perubahan fosfoenol piruvat menjadi enol piruvat, yang mana piruvat kinase diaktifkan oleh fruktosa 1,6 bisfosfat, sedangkan ATP ada asam amino alanin dapat menghambat secara allosentrik enzim ini sehingga glikolisis menjadi lambat yang menyebabkan persediaan ATP serta prekursor biosintetik menjadi melimpah. Selanjutnya adalah fosfofruktokinase, yang mana enzim mengkatalisis reaksi fosforilasi D-fruktosa 6P menjadi D-fruktosa 1,6 bisfosfat. Fruktokinase diaktifkan oleh fruktosa 6-fosfat, fruktosa 2,6 bisfosfat, adenosin monofosfat atau AMP, dan fosfat inorganik atau PI. Namun enzim ini juga dapat dihambat oleh ATP sitrat, asam lemak, dan bedak keton. Selanjutnya yaitu nomor 4, jelaskan peranan A. siklus Cori, B. jalur pentosa fosfat, C. metabolisme glikogen, dan D. pengendalian metabolisme glikogen. Yang mana pada gambar jelaskan yaitu yang mana A. peran siklus Cori adalah untuk mengendalikan siklus untuk menghasilkan asam piruvat, asam laktat, dan glukosa. Sedangkan untuk gambar yang di bawah yang B, peranan jalur pentase fosfat adalah untuk menghasilkan NADPH, yang mana NADPH ini nantinya digunakan dalam biosintesis yang membutuhkan ekivalen pereduksi. Selanjutnya yaitu yang C, yaitu peranan dan metabolisme glikogen adalah untuk mempertahankan kadar glukosa darah. Yang selanjutnya D, peran pengendalian metabolisme glikogen adalah untuk menghindari pengaruh bersin yang terjadi yaitu hidrolisis UTP sehingga disebut siklus yang sia-sia atau tak berguna, seperti gambar pada yang ada di slide. Nah, pertanyaan yang kelima adalah dengan menggunakan gambar jelaskan manfaat A. siklus asam sitrat, B. rantai pernafasan, dan C. fosforilasi oksidatif. Nah, pada gambar yang A yaitu manfaat siklus asam sitrat adalah sebagai lintasan terakhir bersama untuk oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein, dan juga sebagai penyediaan energi tubuh berperan dalam sintesa asam lemak, gluconeogenesis, transaminase, dan deaminase. Selanjutnya yang B yaitu rantai pernafasan memiliki manfaat sebagai penyelda sebagian besar energi untuk metabolisme melalui fosforilasi oksidatif. Selanjutnya yaitu untuk C, manfaat fosforilasi oksidatif adalah sebagai sumber pembentukan ATP pada organisme mir. Sebagai contoh, fosforilasi oksidatif menghasilkan 26 dari 30 molekul ATP yang terbentuk pada oksidasi sempurna glukosa menjadi karbon dioksida dan air. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu jelaskan dengan gambar perbedaan fotosintesis dengan respirasi. Nah, pada gambar sudah dijelaskan yang mana yang dimaksud fotosintesis dan respirasi sel. Nah, perbedaannya yaitu pada tempat terjadinya respirasi itu terjadi di mitokondria dan sitoplasma, sedangkan fotosintesis terjadi di kloroplas. Untuk kebutuhan cahayanya, respirasi terjadi pada respirasi tidak bergantung pada cahaya, fotosintesis bergantung akan cahaya. Untuk perbedaan lagi untuk pada energi yaitu respirasi melepas energi, sedangkan fotosintesis yaitu menyimpan energi. Pada bahan baku, respirasi yaitu menggunakan bahan baku glukosa dan karbon dioksida, sedangkan fotosintesis yaitu air dan karbon dioksida. Terakhir yaitu reaksi utama pada respirasi, reaksi aerob dan reaksi anaerob, sedangkan pada fotosintesis yaitu reaksi terang dan reaksi gerak. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk jawaban TS mata kuliah metabolisme dan informasi genetika. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om. Terima kasih.